Halo Kak, selamat siang. Eh, Boleh dilanjut aja Pak? Ya, selamat siang, Pak. Gimana? Sudah mulai? Boleh, sudah bisa dimulai. Pertama, boleh kita foto bersama dulu Pak. Oke, Bapak Ibu semua boleh dibuka kameranya. Bapak Ibu boleh saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Ada. Baik Pak, sudah boleh bisa dilanjutkan. oke. Eh, Terima kasih ya atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk webinar hari ini. Saya izin untuk tutup kamera karena nanti berat mungkin ya. Jadi bisa tutup kamera ya, Pak ya. Oke, saya mau share materi soalnya. Suara saya bisa kedengaran kan, Pak? Bisa Pak? Bisa ya? Oke, saya izin tutup kamera ya. Saya mau share materi, Mbak, izin. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk waktunya. Jadi untuk saat ini kita akan ada penjelasan terkait dengan eh, penerapan sistem manajemen standar ISO di sektor konstruksi ya, sesuai dengan topik yang ditetapkan pada saat ini. Jadi kita akan membahas apa saja yang biasanya harus diterapkan di dalam industri atau di sektor industri konstruksi untuk penerapan sistem manajemen. Nah, saya ambil definisi mengenai konstruksi atau mungkin lingkup dari konstruksi dari website Apeknas bahwa untuk Apeknas sendiri merupakan asosiasi pengusaha pelaksana kontraktor dan konstruksi nasional yang merupakan asosiasi yang meliputi ada beberapa bidang, diantaranya sipil, mekanikal, arsitektural, dan tata lingkungan. Sebenarnya ada dua eh, kelompok lagi yang masuk di sini, yakni elektrikal dan pekerjaan yang terintegrasi. Jadi ada enam ya, kalau kita mengacu pada KBLI. Nah, kalau seandainya, kalau yang ada di websitenya ini hanya dijelaskan ada empat, tapi sebenarnya ada elektrikal dan juga tambahan lagi satu lagi pekerjaan integrasi. Kemudian diuraikan di KBLI untuk sektor konstruksi ada beberapa, diantaranya perumahan tunggal dan couple termasuk perawatannya. Kemudian ada perumahan multi hunian termasuk perawatannya juga. Bangunan pergunungan dan industri termasuk perawatannya. Bangunan komersial termasuk perawatan.
bangunan-bangunan non perumahan lainnya, termasuk perawatannya, fasilitas sport di luar gedung, fasilitas rekreasi, termasuk perawatannya, pertamanan juga di sini masuk ya, termasuk perawatannya, pekerjaan pemasakan instalasi aksesori bangunan, pekerjaan dinding dan jendela kaca, kemudian ada pekerjaan interior, pekerjaan pekerjaan kayu atau timber, perawatan gedung, kontraktor kolam renang, dan juga lain-lainnya ya. Nah, kalau kita lihat dari aktivitas pekerjaan di dalam konstruksi, kita mengacu pada informasi yang dipublikasikan ISO di sektor konstruksi, itu diantaranya terkait dengan pembuatan structure, termasuk juga pasokan material bahan. Jadi ini industri-industri yang aktivitas aktivitas industri terkait ya. Kemudian ada yang terkait dengan energi berkelanjutan, kemudian ada instalasi peralatan darurat, beton dan semen, kemudian aktivitas sektor yang bekerja dalam bidang perkayuan, kemudian di pertukangan untuk bata keramik, ya. Kemudian ada manajemen informatika, biasanya ini untuk pemeliharaan dan pengelolaan bangunan. Kemudian ada pemanasan, pendinginan, pencahayaan. Kemudian juga ada lift dan eskalator. Di sini masuk instalasi kelistrikan ya, untuk lift dan eskalator, serta perancangan dan pemeliharaan. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang ada di dalam kegiatan sektor konstruksi, yang mana banyak sekali perusahaan-perusahaan, atau dalam hal ini kita sebut mereka sebagai kontraktor atau subkontraktor, yang ada kaitannya dengan eh, pembangunan sebuah konstruksi bangunan ya. Nah, di dalam sektor konstruksi ini ada standar ISO yang mana dipersyaratkan sebagai standar mandatori atau keharusan, ada juga yang merupakan standar voluntary atau berupa regulasi, berupa regulasi yang berlaku di dunia industri. Jadi tidak ada status hukumnya ya. Tapi kalau yang mandatori itu ada satu yang disebutkan di sini. Di sini disebutkan untuk memberikan perlindungan bagi sektor konstruksi supaya dapat terhindar dari penyuapan. Pemerintah dalam hal ini melalui surat edaran Menteri PUPR nomor 21 tanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa ISO 37000 wajib wajib dimiliki oleh semua jasa konstruksi dan menjadi salah satu syarat wajib dalam pengurusan SBU. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan bergerak dalam jasa konstruksi, konstruksi bangunan dan konstruksi lainnya, di sini eh, diwajibkan untuk menerapkan dan mensertifikasi ISO 37001. Nah, ini menurut surat edaran berlaku tahun 2021. Kemudian dikuatkan di tahun 2002 dari Kementerian PUPR sendiri menerbitkan satu peraturan Menteri nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Nah, di sini yang di dalam peraturan Menteri PU ini itu terkait dengan penerapan tadi ISO 37001, sistem manajemen anti penyuapan ya. Saudara-saudara tahu, teman-teman di sini tahu bahwa ISO 37001 yang dimaksud di sini adalah ISO 37001 adalah sistem manajemen anti penyuapan. Nah, di pasal 4 pasal 3, pasal 4-nya juga menyatakan kewajiban penerapan, dan di pasal 15 dijelaskan bahwa sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan 37001 ini harus diterbitkan oleh lembaga sertifikat
sertifikasi yang terakreditasi. Jadi harus dipastikan sertifikat ISO kita hanya diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi. Di antaranya seperti UKAS, kemudian ada yang namanya Komite Akreditasi Nasional, ada juga mungkin dari setiap negara rata-rata memiliki satu atau dua lembaga akreditasi. Nah, seperti Indonesia memiliki Komite Akreditasi Nasional, kalau di UK sendiri ada dua, UKAS dan ASCB. Kemudian di Amerika juga ada dua ya, eh, lembaga akreditasi. Nah, seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman ketika mensertifikasi ISO 37001 itu hanya dari lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi. Karena ada beberapa sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi tetapi dia tidak terakreditasi. Nah, eh, di standar ISO 37001 ini sistem manajemen anti penyuapan juga diusahakan agar kebijakan anti korupsi juga mengikat pihak eksternal. Jadi perusahaan yang mengikutkan tender dia wajib untuk sertifikasi ISO 37001. Dan perlu dicatat di sini, distributor, mitra usaha, perwakilan atau agen dari perusahaan yang mengikuti tender tersebut, mereka semua wajib juga menerapkan ISO 37001 ini. Dia disebut di klausa 8.5. Jadi, baik perusahaan yang mengikuti tender, eh, mitra usaha, atau agen distributor dari perusahaan yang mengikuti tender tadi harus juga menerapkan. Kalau yang mengikuti tender tadi harus tersertifikasi dari lembaga terakreditasi, mitra usahanya di sini diminta untuk menerapkan saja, tanpa disebutkan harus tersertifikasi. Selain persyaratan mandatori, ada juga persyaratan regulatori ya. Persyaratan regulatori ini atau yang tadi saya sebutkan persyaratan voluntary, sukarela dari perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen ISO. Sertifikat ISO kontraktor ini sering kali ditanyakan pada saat kita mengikuti atau ikut dalam bidding atau tender untuk proyek-proyek besar, terutama proyek-proyek milik pemerintah ya dari PUPR untuk memberikan kualitas kerja yang baik saat pelaksanaan pembangunan dan kontinuitas proyek. Jadi dengan adanya penerapan sistem manajemen yang eh, sukarela ini, itu diharapkan kualitas dari jasa yang kita berikan atau produk yang kita distribusikan untuk pembangunan konstruksi ini, itu diharapkan berkualitas baik dan juga kontinuitas proyeknya atau kontinuitas pelaksanaan kegiatan konstruksi itu bisa berlangsung dengan baik. Artinya apa? Kontinuitas itu jangan sampai ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja atau kerusakan lingkungan, kita diberhentikan dalam aktivitas kita oleh pihak pemerintah atau pihak statutory. Nah, itu yang diharapkan dengan penerapan sistem manajemen ISO, kontinuitas proyek juga, selain kualitas dari proyek yang kita laksanakan itu bisa terjamin. Nah, untuk realisasinya bisa juga dimulai dengan menerapkan standarisasi yang relevan dengan bidang perusahaan kita sendiri. Untuk perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem manajemen yang merupakan sukarela ini, voluntary, biasanya yang paling banyak adalah sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, dan sistem manajemen keselamatan kerja ISO 45001. Nah, belakangan ini marak juga ada yang namanya ISO 50001 terkait dengan energy saving. Mungkin teman-teman yang hadir di sini sudah pernah mendengar ISO 50001.
eh, terkait dengan energy saving ini, eh, penghematan energi. Nah, itu sudah banyak diterapkan di beberapa sektor industri terkait dengan instalasi-instalasi kelistrikan yang ramah terhadap lingkungan dan memiliki penghematan energi ya, seperti itu. Nah, untuk sebagai contoh di penerapan ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu dalam industri konstruksi sipil seperti ini, ada banyak kegiatan yang mana kaitannya sangat erat dengan persyaratan ISO. Contoh, ya, saya di sini mengambil 5 contoh aja terkait dengan perencanaan proyek. Itu disyaratkan di ISO 9001 paragraf 8.1 itu sudah mulai diterapkan dalam hal perancangan proyek ini. Artinya dalam perancangan proses. Biasanya dokumen yang dimaksud di sini adalah kita diminta untuk membuatkan suatu quality planning ya dari perencanaan persiapan sampai pada konstruksi, sampai pada instalasi, hingga pada penyerahan bangunan konstruksi yang kita selesaikan dalam proyek tersebut. Jadi di sini ada paragraf 8.1 terkait dengan realisasi. Kemudian di paragraf 7.2 dan 7.3 juga terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Biasanya semua banyak yang terlibat di dalam sektor konstruksi ini sekarang diminta untuk memiliki standar kompetensi yang sesuai, ya. Jadi bahkan untuk yang tukang-tukang, ya, para tukang yang menyusun bata pun itu beberapa proyek itu sudah menstandarkan harus memiliki standar kompetensi di sektor konstruksi. Nah, itu juga dijelaskan di paragraf 7.2 dan 7.3. Kemudian di paragraf 8.4 pengadaan material dan perlengkapan kerja, ya, termasuk juga jasa jasa untuk instalasi dan sebagainya, itu juga harus ada mengikuti standar ISO 9001 yang dijelaskan di paragraf 8.4 ini. Termasuk pemeliharaan peralatan kerja. Jadi selesai melakukan pekerjaan setiap hari atau secara periodik, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa per 3 bulan, itu peralatan-peralatan yang digunakan untuk kerja, ya, itu harus dilakukan perawatan secara rutin. Maintenance ya, dalam hal ini maintenance. Kalau perawatan itu maintenance bisa dari inspeksi, bisa dari eh, eh, membersihkan, bisa juga memberikan pelumas dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan di paragraf 714 dan satu catatan yang saya lihat sering kali diterapkan di ISO 9001 di sektor konstruksi juga untuk paragraf 9.1 dan 10.3 itu terkait dengan pemantauan proyek dan adanya peningkatan berkelanjutan apabila terjadi masalah di dalam pelaksanaan proyek, ada perbaikan-perbaikan, tindakan-tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Nah, itu dijelaskan di dalam paragraf 9.1 hingga paragraf 10.3 terkait dengan pemantauan proyek ini. Nah, baik Kak, saya rasa cukup sekian dulu penjelasan saya. Apabila ada pertanyaan terkait dengan penerapan ISO ini, silakan. Silakan saya memberikan kesempatan untuk boleh tanya jawab. Materinya sudah saya sajikan seperti itu. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, saya Bu Feni dari PT Deborah Jaya Perkasa, Pak Martin ya. Yang mau tanyakan Pak, untuk mendaftar ataupun
mendapatkan sertifikat ISO 91 ya, apa yang harus dilakukan dari sebuah perusahaan gitu Pak? Syarat apa yang pantas untuk mendapatkan ISO 9001 ini Pak? Oke, syarat-syaratnya ya. Iya Pak. Oke, Eh, saya sebenarnya nanti bahan untuk persyaratannya itu ada, cuman saya tidak tampilkan. Saya coba menjelaskan secara verbal aja ya, Bu Deborah ya. Jadi Oke Pak. untuk sistem manajemen mutu yang di 9001 tadi dijelaskan bahwa itu secara voluntary ya, tidak ada sanksi apabila kita tidak menerapkan, artinya secara sukarela. Nah, artinya biasanya perusahaan yang ingin menerapkan ini karena kebanyakan yang pengalaman saya, Bu Deborah, itu lebih pada karena ingin melebarkan pangsa pasar, artinya masih kaitan dengan mereka ingin supaya jasa atau produk yang mereka jual itu atau perusahaan jual itu mendapat pangsa pasar yang lebih luas, seperti itu ya. Jadi Oke ini Pak. tidak voluntary. Nah, adapun untuk persiapan kita, karena ini secara sukarela, biasanya kita pertama harus menyiapkan sistem manajemen di dalam perusahaan. Eh, Bapak boleh dilanjutkan, Pak? Oke, sorry ya, tadi terputus. Saya nggak tahu kenapa. Oke, jadi saya lanjutkan kembali ya. Mohon maaf. Jadi Mbak Deborah, karena ini tadi persyaratannya secara sukarela, tidak ada paksaan buat perusahaan karena tidak ada sanksi hukumnya, Ya. sehingga biasanya didorong karena ingin meluaskan pangsa pasar. Nah, yang pertama harus kita siapkan sebagai syarat kita bisa meraih pengakuan sertifikasi ISO 9001 ini adalah kita harus membangun sistemnya dulu. Kita Oh, membuat sistemnya. Biasanya sistemnya ini itu berupa dokumentasi-dokumentasi, prosedur, kemudian kita juga harus membuat formulir-formulir yang digunakan, yang mana terkait dengan persyaratan ISO. Nah, itu yang pertama. Dan juga untuk menyiapkan itu kita perlu meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Biasanya seperti itu, Pak. Nanti ketika kita sudah pelatihan-pelatihan, ada dua pelatihan wajib untuk mendapatkan sertifikasi. Pertama, pelatihan untuk key personalnya harus memahami standar ISO 9001, pemahaman ISO 9001. Nah, kemudian pelatihan yang kedua itu dia harus memiliki kompetensi menjadi internal auditor. Jadi di timnya sendiri harus ada internal auditor. Kecuali kalau timnya tidak menggunakan internal auditor sendiri, dia bisa menggunakan eksternal auditor untuk dijadikan sebagai internal auditor. Nah, baru setelah pelaksanaan internal audit, nanti harus ada satu lagi pelaksanaan manajemen review. Apabila manajemen review, internal audit dan manajemen review sudah dilaksanakan, nanti kita bisa mengajukan ke pihak lembaga lembaga sertifikasi ya untuk bisa dilakukan audit dari pihak lembaga sertifikasi. Hasil dari pelaksanaan audit nanti akan diberikan sertifikat ISO 9001 tadi, Pak Deborah. oke Jadi Pak. seperti itu. Makasih Oke, sekali informasinya Pak. oke, terima kasih, Pak Deborah. Mungkin kalau ada dari yang lainnya, yang lainnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya izin share materi tadi. Saya mungkin akan menekankan pada kesimpulan ini. Oke, Pak Eka, bisa saya share ya. Ini settingannya masih belum bisa saya share. Oke, sudah.
Oke, jadi teman-teman, apabila tidak ada pertanyaan, saya mau tekankan di sini bahwa di dalam sektor konstruksi ada hal ini yang merupakan mandatori ya, mandatori untuk penerapan ISO di dalam perusahaan yang sudah atau ingin terlibat di dalam proyek-proyek konstruksi milik pemerintah ya. Nah, apabila perusahaan ingin mengikuti proyek-proyek pemerintah, biasanya pada saat bidding, pada saat tender, kita wajib, ini yang mandatori ya, wajib untuk menerapkan eh, sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 ini. Ya, jadi ini wajib kalau kita ingin mendapatkan atau terlibat di dalam proyek-proyek pemerintah. Karena apabila kedapatan dari proyek pemerintah yang tidak menggunakan rekanan perusahaan yang tidak tersertifikasi ISO 37001, biasanya proyek tersebut akan eh, penanggung jawab proyek dari pihak pemerintah akan mendapatkan sanksi. Sehingga ini wajib untuk kita harus terapkan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, di daerah kita khususnya untuk di Batam dan sekitarnya, kalau di seluruh Indonesia itu rata-rata seperti kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain, itu sudah banyak lembaga sertifikasi yang sudah terakreditasi ISO 37001. Nah, di tempat kita juga ini di Batam sudah cukup banyak ya yang boleh menerbitkan sertifikat ISO 37001. Artinya merupakan lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Ya, contohnya seperti yang dipunya lembaga sertifikasi yang dimiliki Bapak Ketua Apeknas kita ya, Pak Fandi Iyot. Teman-teman paham bahwa beliau memiliki lembaga sertifikasi juga yang sudah terakreditasi ISO 37001. Jadi bisa dihubungi ke pihak Apeknas Batam ya, apabila ingin mensertifikasi itu. Nah, kalau yang bersifat voluntary, biasanya karena kebutuhan proyek, barulah diminta untuk menerapkan ISO lainnya seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 15001, dan belakangan ditambahkan dengan ISO 50001 terkait dengan sistem manajemen penghematan energi. Nah, itu yang bersifat eh, voluntary atau biasanya karena kebutuhan dari proyek, beberapa proyek mensyaratkan juga harus melampirkan sertifikat ini. Kalau saran saya, karena ini sukarela, paling tidak kita sudah menerapkan ISO 9001. Karena rata-rata proyek pemerintah juga, walaupun ini belum mandatori, biasanya untuk bidding, itu proyek-proyek pemerintah yang saya tahu ya, mereka seperti mungkin yang perusahaan-perusahaan BUMN, milik PU, Kementerian PU seperti Total Bangun Persada, kemudian mungkin PP, kemudian Hutama Karya dan sebagainya, mereka rata-rata eh, meminta sertifikat ISO 9001. Selain itu juga yang kedua, sistem manajemen K3 ISO 45001 yang merupakan sistem manajemen eh, keselamatan kerja. Nah, ini juga yang sering diminta untuk proyek-proyek seperti proyek-proyek yang dimiliki oleh PP atau Total Bangun Persada atau Utama Karya. Oke, dari saya cukup sekian, Mbak Eka. Apabila tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya sudah selesai menyajikan. Silakan saya kembalikan ke moderatornya, Ibu Eka. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Terus, nah, materinya. Sebelum apa apa ada Mas ada yang mau bertanya? Oh, boleh tanya, Mbak Eka? Oh, Ibu Eka. Iya, namanya Ya. sama ya. Iya, Sa.
Iya. Eh, Baik, terima kasih. Pak Martinus, di dalam konstruksi kan nggak tidak hanya, selain tadi ya, yang sipil dan sebagainya, itu kan lebih ke penyedia jasa konstruksinya. Bagaimana dengan konsultan? Kita tahu, setahu saya ya, untuk jasa konstruksi itu kan ada konsultan yang apa ya, melakukan semacam eh, pengawasan atau apa di Iya, bidang jasa konstruksinya. Apakah mereka juga wajib eh, apa namanya 37.1? iya, benar Pak. Kalau semua yang terlibat di dalam ini Oh iya. jasa-jasa tadi, contoh yang saya sudah kasih, ini di sebentar ya, saya coba tunjukin ini, Ibu Eka. Nah, di Mhm. sini ya, Ya. eh, termasuk manajemen, di sini sebenarnya nggak cuma manajemen informatika sebenarnya. Di sini Mhm. termasuk yang konsultan, kemudian di sini juga termasuk yang inspek, lembaga yang bertanggung jawab untuk inspeksi, Seksi, ya. inspektorat. Nah, Mhm. semua yang terlibat di dalam proyek milik pemerintah itu wajib untuk ISO 37001. Oh, Jadi, kalau ikut eh, proyek pemerintah gitu ya, Pak ya. ya, Hmm. wajib sertifikasi. Tetapi kalau misalnya kita pemasok material kepada perusahaan kontraktor yang ikut misalnya electrical atau mechanical. Nah, Hmm. yang perusahaan kontraktor yang electrical mechanical tadi wajib ISO 37001 sertifikasi, tetapi pemasok ke sana, pemasok material wajib Hmm. menerapkan walaupun tidak wajib sertifikasi. Seperti Verifikasi. itu. Gitu Oke. baik, Ibu Eka. Jadi Oke. pada intinya adalah semua yang terlibat di dalam eh, mengikuti tender atau mengikuti bidding yang diadakan oleh Kementerian PU itu selalu wajib untuk sertifikasi ISO 37001. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Martinus. Terima kasih Mbak Eka. Ya. Terima kasih, Bu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, Pak Martinez ini kita boleh kita tutup. Ya, dan saya cukup, Mbak Eka, Cuma bisa di. sebelum ditutup, boleh foto bersama terlebih dahulu. Oh iya, oke, saya close dulu. Bapak Ibu boleh buka kameranya. Baiklah, terima kasih. Saya foto dulu ya. Oke, terima kasih, Mbak Eka dan teman-teman lainnya semua. Nanti sampai ketemu pada webinar berikutnya ya. Terima kasih. Baik. Baik, Makasih. Bapak Ibu. Kalau begitu untuk webinar hari ini kita tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Makasih. Jangan live ya Mbak Eka. Oke, Makasih Pak Martinus. oke, terima kasih, Bu Deborah. Ketemu lagi. Ketemu lagi kita Pak. Oke, Pak, ya, saya izin pamit ya. Nanti Ya. ngobrol-ngobrol lagi.